Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, hadirin rahimakumullah. Ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ibadah puasa menjadi penting karena di dalam ibadah puasa seseorang tidak hanya dididik untuk tidak makan, minum, dan menahan hawa nafsu, tetapi lebih dari itu ialah bahwa ibadah puasa dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Islam agar kita semua menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang paling dekat, yang paling tinggi, yang paling mulia, atqakum, orang yang paling takwa di antara kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibadah puasa akan memberi efek yang baik, positif dalam diri seseorang apabila ibadah puasa itu dilakukan dengan baik dan benar. Ibadah puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bukanlah ibadah orang yang kelas awam yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi mereka tidak mampu menjaga anggota tubuhnya dan menjaga hatinya dari kebaikan-kebaikan. Untuk itu Rasulullah SAW sebagai panutan kita umat Islam, sebagai rujukan kita, maka seyogianya kita bagaimana meneladani, bagaimana mencontoh puasanya Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa yang dia dapatkan adalah lapar dan dahaga. Hadis ini jelas memberikan sinyal kepada kita umat Islam untuk betul-betul memperhatikan agar ibadah puasa kita diberikan oleh Allah balasan yang sesuai, bukan yang kita dapatkan lapar dan dahaga. Ketika kita meninggal dunia, kita nanti tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, lalu bagaimana supaya ibadah puasa kita mendapatkan ganjaran dari Allah? Tentu kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwa beliau melaksanakan ibadah puasa pertama dengan niat yang tulus dan ikhlas menjunjung tinggi perintah Allah. Rasulullah SAW berpuasa bukan sekedar untuk menahan lapar dan dahaganya, bukan puasanya orang yang balas dendam siang dalam keadaan lapar dan haus, tapi ketika telah berbuka puasa, mereka memenuhkan perutnya dengan makan dan minum sehingga tidak lagi dapat melaksanakan rangkaian ibadah pada malam harinya. Rasulullah menyatakan, janganlah engkau penuhkan perutmu dengan makan dan minum, karena memenuhkan itu adalah seburuk-buruk tempat. Ini adalah sinyal yang dilakukan oleh Rasulullah kepada kita yang melaksanakan puasa, bahwa kita berbuka pun dengan makanan yang sekedarnya untuk memperkuat tubuh atau jasmani kita sehingga kita dapat beraktivitas. Lalu bagaimana kemudian Rasulullah mencontohkan yang lainnya? Rasulullah juga menjaga pandangan matanya, waddul basar. Beliau tidak mau keluar rumah atau tidak mau berjalan ke tempat-tempat yang mengundang untuk memandang dengan mata sehingga melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah
menutup telinganya untuk mendengar fitnah, caci maki, omongan-omongan gosip, dusta dan sebagainya, sehingga selama ibadah puasa telinga beliau tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik. Lalu Rasulullah menjaga mulutnya, lalu beliau mengatakan bahwa dia diisi mulutnya dengan membaca Al-Quran, diisi mulutnya dengan bertasbih, diisi mulutnya dengan ucapan hamdalah, karena Rasulullah mengatakan bahwa hiasi mulutmu dengan sesuatu yang baik. Walaupun tidak, kata Rasulullah, beliau mengatakan tidurnya orang puasa lebih baik daripada dia berkata-kata yang tidak baik. Lalu kemudian Rasulullah juga menjaga kemaluannya, menjaga syahwatnya untuk tidak terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah menata hatinya sehingga tidak ada di dalam hati beliau sifat atau keburukan-keburukan kepada orang lain, pandangan-pandangan negatif kepada orang lain, sehingga semua yang keluar adalah sesuatu yang baik. Inilah puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berbuka puasa pun Rasulullah hanya makan 3 butir kurma dan hanya 1 gelas dengan air zam-zam. Lalu Rasulullah melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat maghrib, Isya dan tarawih. Lalu kemudian beliau pun makan ala kadarnya. Ini menunjukkan bahwa beliau melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sekedar untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah, tapi beliau ingin menata agar beliau bisa mampu mengendalikan hawa nafsunya. Barangkali kita umat Islam bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.